warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Perkenalkan, nama Ibu Nashwa Arifin Sakolis dari Sidoarjo. Ada yang rumahnya dari Sidoarjo? Saya. Sidoarjo dari mana? Sidoarjo Sukodono. Dekat kok, dekat. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Ini masih lemes? Iya. Iya. Itu kita akan bermain game untuk pembelajaran selanjutnya agar kalian konsentrasi. Ayo berdiri anak-anak. Gamenya kali ini anak-anak harus Anak-anak harus berkonsentrasi apa yang saya ucapkan. Nah, yang pertama tangan ke atas, ke depan, samping, bawah. Sudah. Dengarkan apa yang saya ucapkan. Nah, tangan ke atas. Tangan ke samping. Tangan ke atas. Putar. Stop. Salah. Lagi. Tangan ke samping. Tangan ke atas. Putar. Stop. Putar. Stop. Tangan ke bawah. Sudah bisa berkonsentrasi? Bisa. Sedikit apa banyak? Banyak. Ya. Nah, kalian anak-anak tahu kali ini saya akan membahas tentang materi apa? Apa ya? Lupa. Iya. Kalian harus belajar lagi. Kali ini saya akan membahas tentang karya sastra. Contoh-contoh karya sastra. Anak-anak harus bisa memahami tentang apa itu unsur intrinsik cerita, jenis-jenis dan ciri-ciri puisi, terus ada unsur seni visual dan ada musik. Nah, siapa yang di sini yang pernah membuat cerita pendek? Saya. Apa? Cerita tentang judulnya Apa? tentang kehidupan. Ya, apa judulnya? Judulnya adalah tentang kehidupan. Ceritakan tentang apa? Kehidupan, Tentang kehidupan, ya. tentang keluarga, teman, percintaan, Teman. Oh, apa itu temannya? Boleh di spill gak? Apa gak boleh? Tidak boleh spill. Oh, gak ada yang lain? Belum. Ada yang tahu contoh-contoh puisi yang kalian tahu? Contoh-contoh puisi, judulnya apa? Isinya tentang apa? Judulnya aja deh, judulnya. Yang terkenal, terserah yang kalian tahu. Apa? Judul puisinya adalah Aku, karya Faisal Arman. Kenapa itu, Mbak? Bisa perjuangan di masa lampau mungkin itu kan saya belum tahu. Oh iya, benar. Nah, di sini kalian nih kalau berkegiatan atau mengerjakan tugas nih atau sedang membersihkan rumah, ada yang sering mendengarkan musik? Saya. Dari Mbak Nadia, sering dengerin musik apa nih? Lebih suka sering. Biasanya kalau gabut Yeah. atau tidak ada kerjaan sering dengerin musik itu. Musik apa nih judulnya? Judul. Suka Mas Mas Tulus. Idaman nih. Terus Mbak Suka lagu India. India? Ya. Oh, anaknya galau. Mbak Devina. Lagunya ini Gavin Caknan. Kalau misalkan cuci baju Oh. biar semangat, jadi dengerin lagunya Gavin Caknan biar happy sama diri gitu. Oh, seru ya? Iya, cerita. Iya, pasti nanti seru. Mbak Lia. Kayak Sandi. Oh, wow.
Suka. Enggak. Nah, kali ini kita akan membahas tentang puisi, cerita, seni visual, dan musik. Dan selanjutnya akan diterangkan oleh Bu Devina. Silakan Bu Devina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti yang sudah dikatakan oleh Ibu Naswa, tadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu cerita. Nah, ada yang tahu sebelum Ibu ceritakan, sebelum Ibu jelaskan apa itu artinya cerita? Ada yang tahu? Rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa. Ada lagi? Cerita yang habis dibaca sambil Ya, boleh. Ada lagi? cerita kehidupan. Cerita kehidupan. Udah nggak ada lagi? Sudah. Ya. Yang dikatakan sama Mbak Naswa sama Mbak Lia itu tadi sudah benar. Untuk Ibu akan menjelaskan lebih jelasnya apa sih itu cerita. Cerita adalah suatu runtutan tentang yang menjelaskan suatu hal, peristiwa ataupun kejadian. Nah, dalam peristiwa tersebut terdapat plot atau alur yang menceritakan bagaimana peristiwa itu terjadi. Seperti itu. Nah, untuk terkait cerita, ada nih unsur-unsur dalam cerita, ada 2. Apa? Ada yang tahu? Saya. Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ya, pinter. Ada lagi? Mungkin ini Nak Nadia, Nak Galuh. Ada yang tahu? Tidak Tahu ya. Dijelaskan Ibu ya biar tahu. Nah, dalam cerita itu ada 2 unsur, yaitu unsur ekstrinsik dan intrinsik Nah, apa sih unsur intrinsik itu? Unsur intrinsik adalah hal-hal yang ada di dalam cerita. Contohnya apa? Contohnya seperti alur, tema, tokoh, ataupun amanat, sudut pandang, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah hal-hal yang ada di luar cerita. Contohnya apa? Contohnya adalah latar belakang masyarakat, latar belakang penulis ataupun pengarang, dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam cerita. Mungkin ada yang pernah buat cerita? Nggak ada? Belum. Mungkin ada cerita favorit yang pernah dibaca atau didengar? Nggak ada? Nggak ada, oke. Mungkin setelah Ibu jelaskan untuk apa sih itu cerita, nanti semoga saja anak-anak ini bisa tahu ya cerita favoritnya apa aja gitu. Nah, untuk macam-macam cerita ini juga ada 2, yaitu cerita nyata dan cerita fiksi. Nah, cerita nyata ini sudah terlihat ya dari judulnya adalah cerita nyata, berarti cerita yang benar-benar terjadi. Yang benar-benar terjadi seperti apa sih contohnya cerita yang benar-benar terjadi itu seperti di novel. Nah, di dalam novel itu cerita yang terjadi itu adalah seorang ceritanya penulis ataupun pengarangnya. Nah, untuk yang ini cerita fiksi itu adalah hayalan dari pengarang atau penulis. Nah, jadi seorang penulis ataupun pengarang itu mengarang cerita ataupun buku itu dengan berhayal, berimajinasi seperti itu. Mungkin di sini ada yang suka buat cerita ya, bisa sekarang dimulai dari sekarang bisa berimajinasi, berhayal untuk mewujudkan, menciptakan karya. Nah, ini kan dari anak-anak ini kan nggak tahu nih ya, contohnya cerita yang mengandung unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang cerita dongeng. Nah, cerita dongeng ini juga terdapat ada temanya, ada alurnya, tokoh, watak, latar, ataupun yang amanatnya itu. Nah, di sini Ibu punya cerita tentang dongeng. Dongeng Sura dan Baya. Nah, ini adalah Baya, ini adalah Sura. Nah, ada yang tahu cerita tentang Sura dan Baya? Belum, Ibu. Belum tahu. Masa anak Surabaya nggak tahu sih? Saya anak Sidoarjo. Oh, anak Sidoarjo. Nggak ada anak Surabaya di sini ya? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Ibu akan menceritakan sedikit aja ya, jangan banyak mendongeng, nanti kalian mengatur. Nah, di dalam cerita ini
menjelaskan tentang si Sura dan Baya ini merebutkan kekuasaan ataupun makanan yang mereka miliki masing-masing. Jadi dalam kepemilikan tersebut, Sura dan Baya ini bertengkar dan merebutkan kepemilikannya masing-masing. Nah, kemudian si Sura ini merebut suatu kejadian, si Sura ini merebut kekuasaan, merebut makanan si Baya. Lah, seekor Baya ini tidak terima jika makanannya dimakan oleh Sura, seperti itu. Lah, terjadilah pertengkaran di antara mereka. Nah, di tengah-tengah pertengkaran tersebut, Sura dan Baya memutuskan untuk berdamai saja karena sudah capek untuk berkelahi, dan apa gunanya berkelahi. Dan kemudian mereka berdua ini membuat perjanjian untuk tidak merecoki kekuasaan ataupun makanan-makanan yang mereka miliki. Seperti itu. Mungkin ada yang tahu kelanjutannya? Nggak ada yang tahu? Ya, Ibu lanjutin ya. Udah apa udah ngantuk? Sedikit lagi. Nah, kemudian waktu perjanjian tersebut, si Sura ini merasakan kelaparan di suatu hari. Merasakan kelaparan, tidak cukup dengan makanan yang dimilikinya. Kemudian dia melanggar perjanjiannya yang sudah dijanjikan oleh Baya ini. Dan suatu hari si Sura merebut makanan Baya, dan Baya tidak terima. Kemudian mereka berdua bertengkar lagi hingga menjelang waktu yang lama. Nah, dalam cerita ini sudah menyimak tentang cerita yang sudah Ibu ceritakan? Sudah? Ada yang bisa menyebutkan temanya? Tema dalam cerita ini? Menegangkan, Ibu. Temanya menegangkan. Terus kemudian ada lagi? Perebutan tahta. Kemudian ada lagi? Ya, nggak ada lagi ya? Keserakahan. Ya, keserakahan. Lah, pada intinya semua yang disebutkan oleh Nadia sama Najwa ini benar. Untuk lebih runtutnya ini, tema dari cerita ini adalah pertaruhan perebutan kekuasaan antara Sura dan Baya. Seperti itu. Nah, untuk alurnya ini adalah zigzag, yaitu berkelok-kelok. Ya, maju mundur. Campuran, Ibu ya. Ya, betul. Ya, terima kasih dari saya. Bisa dilanjutkan untuk Ibu Galuh. Ya, terima kasih. Baik, anak-anak, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang apa? Ada yang tahu? Puisi. Betul sekali. Puisi. Siapa yang tahu apa pengertian puisi itu? Belum tahu, Ibu. Belum tahu. Jadi, puisi adalah teks yang mengungkapkan dari penyairnya. Jadi puisi adalah teks yang mengungkapkan dari penyairnya dan menggunakan kata yang indah. Boleh dibaca anak-anak? Puisi adalah teks yang mengungkapkan dari penyairnya dan menggunakan kata-kata yang indah. Ya, betul. Jadi puisi adalah teks yang mengungkapkan dari penyairnya dan menggunakan kata-kata yang indah. Di sini puisi itu ada beberapa jenis ya anak-anak. Kira-kira ada berapa? Ada yang tahu?
Jadi jenis-jenis puisi itu ada dua. Ada puisi lama dan juga ada puisi modern. Siapa yang tahu pengertian dari puisi lama? Belum ibu. Puisi yang terikat. Dengan Baik. kalimat A. Betul sekali, tapi saya akan menjelaskan lagi. Puisi lama adalah puisi yang kata-katanya itu masih terikat dengan kaidah bahasa. Contoh dari, siapa yang tahu contoh dari puisi lama? Syair. Ya, benar, syair. Yang pertama ada syair contohnya. Syair ini adalah bukan dari Indonesia tapi dari Persia. Ada yang tahu apa lagi? Devina mungkin? Gurindam. Yang kedua ada gurindam. Siapa yang tahu pengertian dari gurindam? Saya. Gurindam itu di dalamnya terdapat nasihat. Ya, jadi gurindam adalah puisi lama yang berisikan tentang nasihat. Yang ketiga ada apa? Apakah ada lagi? Ada yang tahu? Baik, mantra. Nah, mantra ini adalah jenis puisi lama yang berisikan tentang kepercayaan. Kepercayaan bisa zaman dahulu itu mantra ini digunakan untuk mengusir atau mendatangkan makhluk halus. Yang kedua ada puisi modern. Ada yang tahu contoh dari puisi modern itu apa? Puisi milik Khairul Anwar. Terus puisinya Djoko Damono. Wah, kayaknya dia ini sangat suka sekali dengan puisi. Yang pertama contoh dari puisi modern adalah tentang romansa. Nah, romansa ini adalah jenis puisi modern yang menjelaskan tentang kisah percintaan. Yang kedua ada apa lagi? Balada. Apa? Kira-kira balada apa itu pengertiannya, Mbak Devina? Pengalaman pribadi. Ya, balada. Jadi puisi lama itu ada syair, ada gurindam, ada mantra. Kira-kira seperti itu. Yang kedua ada puisi modern. Yang pertama ada romansa dan balada. Selanjutnya di sini Ibu mau menjelaskan tentang unsur-unsur puisi. Kira-kira ada yang tahu, Mbak? Belum tahu. Unsur-unsur puisi adalah yang pertama ada majas. Nah, majas sendiri ini adalah seperti gaya bahasa. Nah, majas ini terbagi menjadi dua, anak-anak. Nah, yang pertama itu ada metafora. Ini adalah metafora ini seperti perumpamaan. Yang kedua ada hiperbola. Nah, hiperbola ini menjelaskan tentang melebih-lebihkan kata-kata gitu. Yang kedua ada yang tahu? Belum ibu. Yang kedua itu ada irama ya, anak-anak. Irama sendiri ini adalah nada. Jadi saat kita membacakan puisi itu juga harus ada nadanya. Biar apa? Biar yang kita bacakan itu terdengar oleh pendengar dengan baik dan mudah dipahami. Yang ketiga ada yang tahu apa? Konotasi. Ya, konotasi, benar sekali.
Siapa yang tahu konotasi itu apa? Kira-kira? Memiliki makna lain. Seperti itu. Ya, benar sekali. Memiliki Makna lain. Nah, yang terakhir nomor 4 ada amanat. Nah, amanat sendiri ini adalah pesan yang terkandung dalam puisi tersebut. Jadi mungkin seperti itu penjelasan dari Ibu. Selanjutnya akan dibawakan oleh siapa? Nadia. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Izin menghapus ya. Sudah dicatat anak-anak? Sudah, Bu. Terima kasih. Ada yang sakit? Ada. Sakit apa ya? Sakit hati. Aduh. Kenapa? Punya sendiri yang sakit. Oke, jadi materi selanjutnya adalah seni visual. Sebelumnya ada yang tahu apa itu seni visual? Belum tahu, Bu. Seni visual. Baik, seni visual itu adalah seni yang bisa dirasakan, bisa dilihat dengan panca indera. Ada yang tahu panca indera itu ada berapa? 6. Apa aja? Sebutkan. Mata, hidung, mulut, telinga. Apa ada berapa? 5 atau 6? Ada 5. Oh, 5. Jadi seni visual itu lebih mengarah pada penglihatan, pendengaran. Ada 5 panca indera, tapi visual ini lebih ke penglihatan dan pendengaran. Dan seni visual ini dibagi menjadi berapa? Ada yang tahu? Jenis-jenis visual dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu seni visual tradisional. Mohon maaf, tradisional. Kemudian ada seni visual modern. Kemudian ada seni visual Campuran. bukan kontemporer. Oke, seni visual tradisional. Seni visual ini bisa disebut dengan seni rupa. Jadi kita sebut seni rupa saja ya anak-anak. Seni visual tradisional atau seni rupa tradisional ini syaratnya apa aja? Ada yang tahu? Mungkin membuatnya menggunakan Apa? tangan. Bukan. Ada yang tahu? Kurang tepat jawabannya. Mungkin Balai. Belum tahu, Ibu. Jadi seni visual tradisional ini adalah seni yang masih terikat dengan ketentuan-ketentuannya, seperti ketentuan cara membuatnya atau cara melihatnya atau cara menyajikannya. Nah, untuk seni visual tradisional ada yang tahu contohnya apa? Tembikar boleh, apalagi? Keris, oke bisa. Kemudian jenis yang kedua adalah seni visual modern. Seni visual modern ini adalah peralihan dari seni tradisional ke modern. Dan ini bebas berkarya. Kamu bebas mengkaryakan apapun yang kamu lihat, seperti mengungkapkan perasaanmu dalam ungkapan gambar ataupun mengungkapkan isi pikiran. Kemudian yang ketiga adalah jenis seni visual kontemporer, yaitu seni rupa yang mengikuti zaman atau yang seni yang viral. Sekarang misalkan viralnya apa? Ada yang tahu? Misalkan sekarang visual kontemporer yang sekarang adalah
organ Marapi, ada yang tahu? Tahu. Nah, itu bisa kita bisa membuat seni visual berupa gambar ataupun seni grafis mengenai perasaan apa yang dirasakan oleh korban, perasaan keluarganya, atau perasaan masyarakat awam. Karena sedih nggak? Ini sedih nggak? Nah, kita bisa membuat imajinasi dari kejadian tersebut. Kemudian seni visual itu ada sebutannya seni visual adalah seni rupa. Seni rupa dibagi menjadi dua dimensi dan 3 dimensi. dan 3 dimensi. Ada yang tahu seni rupa 2 dimensi itu seperti apa? Yang tidak bisa terlihat dari samping. Oke, bisa. Yang lain mungkin? Lukisan. Oke, itu contohnya. Ya. Maksud saya itu ya pengertiannya. Iya. Kayak apa? Yang hanya memiliki panjang. Salah. Yang jadi seni rupa 2 dimensi itu adalah seni rupa yang bisa dirasakan. Dirasakan seperti apa? Dirasakan yang bisa mengerti karya seni rupa 2 dimensi itu biasanya adalah orang-orang tertentu yang suka karya, yang suka seni. Kalau seni rupa 3 dimensi, seni rupa yang bisa dilihat, panjang, lebar, atau tinggi dari karya tersebut. Kemudian contohnya dari 2 dimensi itu seperti yang disebutkan sama nak halus atau nak Devina, seperti batik, lukisan, ataupun apa? Foto. Pintar. Kemudian yang 3 dimensi itu seperti apa? Batu. Oke, ada yang bawa. Oh, saya ada contohnya. Ini. Nah, ini adalah contoh dari karya seni rupa 3 dimensi. Mempunyai panjang, ini lebar, dan bisa dipegang. Ini bentuknya apa? Abstrak. Batu. Akrilik. Ya, benar. Jadi kesimpulannya adalah seni visual adalah seni yang bisa dirasakan, penglihatan, pendengaran oleh Membaca. penikmat karya seni. Ya. Baik, untuk selanjutnya mungkin dari Bu Leli, silahkan. Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu. Di sini guru akan menjelaskan tentang apa itu musik. Kalian pasti nggak asing kan apa itu musik? Ya. Musik. Ada yang tahu pengertian dari musik itu apa? Suatu hiburan. Ya. Bisa jadi seperti itu, dan juga musik merupakan jadi musik adalah salah satu karya sastra yang diciptakan oleh sang pencipta lagu agar sebagai bentuk ekspresi agar bisa didengar dan juga dipahami oleh sang pendengar musik tersebut. Jadi itu dia tadi pengertian dari musik. Kemudian macam-macam musik atau jenis-jenis musik. Yang pertama yaitu pop, kemudian jazz, kemudian
dangdut, hip hop, rock and roll. dangdut. Kemudian ada yang tahu apa lagi? Rock. Terus? Terus? Hip hop. Hip hop. Untuk generasi seperti kalian pastinya tidak asing dengan genre lagu yaitu pop. Apa itu Bu pengertiannya? Pop sendiri merupakan salah satu genre dari musik yang lagu-lagunya itu pada saat ini masih banyak diminati oleh para generasi-generasi muda seperti kalian ini. Kemudian manfaat musik sendiri ada yang tahu manfaat dari musik itu apa? Iya, hiburan. Kalau baik, di sini guru akan menjelaskan manfaat musik itu apa saja. Manfaat musik sendiri itu ada banyak sekali. Yang pertama adalah sarana upacara, dimana ketika biasanya kita melaksanakan upacara ada musik-musik yang didengarkan ketika kita upacara bendera. Maka ketika penurunan bendera biasanya ada musik yaitu Indonesia Raya, atau upacara-upacara sakral seperti di Bali seperti tari-tari ataupun tari-tari yang lain pastinya menggunakan musik kan. Kemudian yang ketiga sebagai sarana transportasi. Apa itu Bu maksudnya? Kok bisa Transportasi. Dimana kalian biasanya ketika berkunjung ke suatu tempat wisata, biasanya kalian dalam perjalanan ketika di dalam bus ataupun di dalam mobil, di dalam kendaraan apapun, pasti biasanya kalau bosan di perjalanan akan mendengarkan musik kan? Iya. Nah, itu salah satu manfaat dari musik tersebut. Kemudian sarana pendidikan. Mengapa kok bisa dikatakan sarana pendidikan merupakan salah satu manfaat dari musik? Biasanya ketika kita mempelajari sesuatu, kemudian cara mengajarinya itu mulai membosankan, kita biasanya menggunakan media seperti musik. Jadi kita belajar juga menggunakan metode seperti mendengarkan musik, lalu membuat lirik-lirik yang bisa disusun untuk menjadi musik, seperti itu. Kemudian sarana ekspresi. Sarana ekspresi juga merupakan manfaat dari salah satu dari musik, di mana ketika kita menciptakan lagu itu sebagai salah satu bentuk ekspresi kita. Seperti misalnya kalian sedang sedih, kemudian ingin membuat salah satu lagu, kan kalian juga harus menulis lirik-lirik dan menyusunnya sebagaimana apa yang kalian rasakan atau yang sedang kalian pendam, seperti itu. Kemudian sebagai yang terakhir yaitu sarana hiburan. Dimana ketika kita merasa lelah ataupun sedang merasa kurang hiburan, kita bisa mendengarkan musik, dan mendengarkan musik tersebut bisa mengurangi rasa bosan, rasa capek yang kita rasakan. Nah, ini yang disebut dengan manfaat musik. Kemudian
Kemudian di sini ada dua jenis musik, yaitu musik tradisional dan juga musik modern. Musik tradisional biasanya cenderung temponya itu lebih pelan, sedangkan musik modern temponya itu lebih cepat. Dan juga ketika musik modern biasanya digunakan untuk, kalau untuk tari seperti dance. Musik tradisional biasanya digunakan untuk tari-tari tradisional seperti tari remo, tari kecak, tari boran, dan tari lain sebagainya. Nah, untuk contoh musik, kalian pasti sering mendengarkan lagunya Laskar Pelangi kan? Ya. Siapa yang tahu lagu Laskar Pelangi? Yang tahu lagunya ikut nyanyi ya. Ya, itu. Bentar ya. Bentar ya, anak-anak, ini masih ada jaringan yang kurang stabil. menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Makna dari lagu itu tersendiri merupakan salah satu penyemangat kita ketika kita merasa capek atau sudah putus asa dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti itu materi yang bisa saya sampaikan mengenai musik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akan ditutup oleh Ibu Lia. Terima kasih. Oke, anak-anak. Tidak terasa kita sudah hampir 35 menitan ya menghabiskan waktu untuk mempelajari materi pada hari ini, pada pertemuan kali ini pada bab karya sastra. Nah, kalian masih mengantuk atau tidak? Masih. Kalau gitu, ayo kita main game dulu. Gamenya? Ayo. Oke, ayo. Game. Gamenya itu namanya tepuk pagi, siang, dan malam. Aturannya, kalau saya bilang selamat pagi, kalian punya 1 kali. Kalau saya bilang selamat siang, kalian punya 2 kali. Tapi kalau malam, kalian setengah gini. Oh iya, jangan. Oke. Pemanasan dulu ya. Selamat pagi. Selamat Ya. pagi. Salam. Oke, ulang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke. Lagi-lagi. Ini cepat ya. Ya. Selamat malam. Ya. Ya, kita harus konsentrasi ya. Ya. Konsentrasi. Oke. Siap? Siap. Selamat malam. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Malam. Pagi. Siang. Nah, tadi kita kan sudah pelajari tentang karya sastra yang terdiri dari puisi, cerita, musik, dan juga seni visual. Nah, kan pasti sudah paham kan apa aja tentang definisi cerita, itu unsurnya apa aja, terus jenisnya apa saja, terus musik, sama seni visual, dan juga
puisi. Nah, saya mau mengasih pertanyaan nih ke kalian. Apa tuh? Apa itu? Apa unsur intrinsik dari puisi? Siapa yang bisa? Ayo. Tema, tokoh, alur, datar, amanat. Oke, apa yang kamu ketahui tentang unsur intrinsik dari tema? Tema itu apa? Alur. Sesuatu yang diceritakan dalam cerita, yang terkait dalam cerita. Iya, dalam puisi. Ibu mau tanya, berarti seni visual ini termasuk juga bahasa Indonesia ya? Iya. Oh, maksudnya untuk seni rupa ini kita juga termasuk bahasa Indonesia dalam temanya itu? Iya, kan termasuk karya sastra, sebuah karya sastra yang diciptakan oleh manusia. Nah, yaudah, semoga pada pembelajaran kali ini kalian bisa memahami dan juga bisa mendapatkan informasi yang sebelumnya kalian belum ketahui. Kalian sudah paham kan tentang materi tadi semuanya? Sudah. Yaudah, baik, saya tutup ya. Pasti kalian sudah lapar, sudah capek, sudah mengantuk. Yaudah, sebelum mengakhiri pembacaan pagi hari ini, kita tutup dengan saat doa dulu. Ayo tadi siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu, saya. Sebelum pembelajaran kali ini berakhir, saya akan berdoa dulu. Doa mulai.